Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini apakah ada siswa yang tidak hadir? Oh, berarti hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah terkena najis? Nah, Apa yang kalian lakukan? bersihkannya. Membersihkannya ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan bersuci dari najis. Jadi di dalam Islam tentunya kan kita ketika misalkan terkena najis itu harus dibersihkan agar ketika kita melaksanakan ibadah sholat khususnya gitu, salah satunya sah menjalankan ibadah sholat tersebut. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari pagi hari ini. Yang pertama, kita diharapkan mampu untuk menjelaskan cara mensucikan najis dengan benar. Dan yang kedua, mengidentifikasi jenis najis dan cara mensucikannya. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan cara mensucikan najis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Siapa yang akan menanggapi? Yang pertama, ini gambar apa? Nah, ini gambar kucing. Ini gambar anjing. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak najis-najis yang harus dibersihkan ketika kita terkena najis-najis tersebut. Gitu. Nah, apa itu najis? Ada yang pernah mendengar apa itu najis? Siapa yang bisa menjawab apa itu najis? Hafiz, apa itu najis? Nah, itu adalah najis. Jadi benda atau kotoran yang apa tadi? Yang tidak suci, yang ketika misalkan kita terkena kotoran atau benda tersebut, kita tidak akan sah dalam ibadah tertentu, salah satunya sholat. Nah, sini sebutkan apa itu najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan harus dibersihkan karena dapat menghalangi sahnya ibadah tertentu seperti sholat. Macam-macam najis. Najis terbagi menjadi tiga. Satu disebut najis apa? Dua najis mutawasito, tiga najis mughalado. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya air seni bayi atau air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun yang hanya minum ASI. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan memercikan air. Jadi kalau misalkan kita terkena nih, atau misalkan kita punya adik kita masih kecil, masih kena bayi, itu belum umur 2 tahun. Terus hanya meminum ASI saja, itu maka ketika adik kita tersebut, bayi tersebut mengeluarkan kencing, maka cara membersihkannya itu dengan hanya memercikan air saja, dipercikan unggul. Dan yang selanjutnya adalah najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis yang sedang. Gitu, seperti apa? Tadi kan seperti gambar yang ditampilkan, darah, nanah, tinja, itu kan, terus kotoran hewan, muntah, dan yang lain-lain. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu disucikan dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan bau. Jadi begitu ya. Jadi ketika misalkan kita melihat nih ada najis, contohnya darah, maka cara mensucikannya bagaimana? Dihilangkan dulu si najisnya, baru setelah dihilangkan itu dialiri oleh air. Setelah dialiri oleh air, pastikan oleh kita
rasa, warna, dan baunya itu sudah tidak ada. Paham? Paham. Dan yang terakhir adalah najis mughalladho. Apa itu najis mughalladho? Najis mughalladho itu adalah najis yang tergolong berat. Itu. Najis apa? Anjing dan babi. Jadi kalau misalkan kita terkena air liur anjing, terus misalkan kita terkena bulu anjing yang basah, itu si anjingnya itu misalkan berenang atau kehujanan atau terkena air, maka ketika misalkan kita terkena najis tersebut, cara mencucikannya itu dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya itu digunakan dicampuri dengan tanah. Sekarang kalian buat kelompok. Jadi kita bagi kelompoknya menjadi 3 ya, 3 orang 3 orang. Sok, ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, itu kelompok yang ketiga. Sok, sekarang diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sok, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oh, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oh, oke. Yang pertama, silakan kelompok yang pertama menjelaskan di depan. Ayo, Irsyad, Arif, dan Fahri. Silakan jelaskan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan masih meminum ASI. Cara membersihkan najis mukhafafah adalah dengan memercikan air. Bagus, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan yang selanjutnya, sok kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang tergolong sedang. Contoh dari najis mutawasito adalah darah, nanah, muntah, dan sebagainya. Cara membersihkan najis mutawasito, terlebih dahulu kita harus menghilangkan dulu najis dari seperti darah tadi. Lalu setelah dihilangkan najisnya, kita harus mengaliri air. Setelah mengalirkan air, kita harus memastikan zat, warna, rasa, dan baunya sudah hilang. Oke, bagus, tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis yang tergolong berat, contohnya anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Telah disebutkan, telah dijelaskan oleh teman-teman kita, oleh tiap kelompok, pembagian najis dan cara mensucikannya. Jadi kita simpulkan bahwasanya tadi najis itu terbagi menjadi berapa tadi? 3. 1. 2 najis. Mutawasito. 3 najis. Oh, yang pertama najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah tadi? Najis ya ringan. Contohnya seperti air kencing bayi yang belum di bawah umur 2 tahun kan. Yang selanjutnya cara mencucikannya tadi bagaimana? Dengan memercikan air ke najis tersebut. Jadi tadi ketika misalkan adik kita bayi yang belum belum usia sampai 2 tahun terus kencing, cara mencucikannya tadi misalkan di lantai ya, lantai misalkan najis, maka cara mencucikannya itu dengan dipercikan air saja. Itu makin bayi laki-laki ya, kalau bayi perempuan itu najis.
Jadi kalau misalkan bayi perempuan itu tergolong najis mutawasito. Najis muhopapama itu hanya najis bayi laki-laki saja. Ngerti gak? Jadi seperti kan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bayi perempuan, kalau misalkan bayi perempuan tersebut kencing, maka tadi cara mensucikannya adalah dengan dihilangkan dulu datnya, najisnya, baru di situ dialiri oleh air. Dan yang kedua adalah najis tadi apa? Najis apa? Mutawasito. Apa najis mutawasito tadi? Yang sedang ya. Contohnya seperti darah, tanah, muntah. Ya, cara mensucikannya apa dengan apa tadi? Dengan menghilangkan najisnya, terus setelah itu baru dialiri air, terus setelah itu pastikan zat, bau, rasa, dan warna itu telah hilang. Contohnya misalkan ya di lantai terdapat nanah atau darah, maka hilangkan dulu si najisnya. Najisnya dihilangkan dulu, setelah najis itu hilang, maka baru dialiri oleh air. Setelah dialiri oleh air, maka di situ pastikan oleh kita bau, rasa, dan warnanya itu telah hilang. Sudah hilang, baru itu suci lagi. Biasanya kan suka di musola ya. Di musola itu terdapat terkadang ada kotoran hewan kan, seperti cicak. Nah, berarti kan kalau ada kotoran cicak itu harus digimanakan dulu caranya? Diambil dulu kan si kotorannya, setelah itu dialiri air, setelah dialiri air pastikan tadi zat, warna, dan rasanya itu hilang. Dan yang terakhir adalah najis mughalladho. Apa itu najis mughalladho tadi? Najis yang besar kan, contohnya seperti anjing dan babi. Kalau misalkan kita terkena air liur, misalkan Arif terkena air liur anjing, dijilat oleh anjing tangannya, maka itu terkena najis mughalladho. Caranya bagaimana? Tidak cukup hanya dialiri oleh air saja, tapi harus dengan 7 kali basuhan. Dan yang salah satu 7 basuhan tersebut harus dicampuri dengan tanah, patah dihilangkan. Setelah itu baru suci. Yang selanjutnya adalah hikmah mensucikannya najis. Jadi di dalam Islam ada hikmah-hikmah ya, pelajaran-pelajaran ketika kita mensucikan najis. Yang pertama adalah menjaga sahnya ibadah. Ketika misalkan kita terdapat najis di tempat, badan, dan pakaian terdapat najis, maka tidak akan sah ibadah. Salah satu hikmahnya itu adalah yang pertama menjaga sahnya ibadah. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena kalau misalkan terdapat najis, terdapat kotoran, itu benda yang bersifat kotor, terus tidak dibersihkan, maka kita akan terkena penyakit. Contohnya misalkan kalau di kamar kita terdapat banyak kotoran cicak ya, cicak itu suka buang air besar si cicaknya, maka kalau misalkan kita tidak membersihkan kotoran tersebut, maka tadi akan terdapat banyak penyakit gitu. Dan yang selanjutnya melatih kedisiplin dan tanggung jawab agar kita lebih bertanggung jawab ya di dalam kebersihan. Terus mendekatkan diri kepada Allah, karena tentunya ya gitu, di Allah itu mempunyai salah satu nama Asmaul Husna, yaitu sifat suci bersih. Maka ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagusnya itu kita dalam suci dan bersih, agar tadi itu kita layak dan pantas ketika menghadap Allah. Oke anak-anak, itu sekian materi yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini gitu. Mudah-mudahan apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat. Amin. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.